Shalom. Halo anak-anak SDK 1 semuanya. Kita kembali lagi bertemu pada hari ini untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Beratna harap kalian dari rumah masing-masing dalam keadaan sehat selalu ya. Oke anak-anak, untuk mengawali ibadah kita di hari ini, yuk dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kita nyanyikan lagu Halo Halo, Hello Hello. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola, apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola, apa kabarmu? Selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami anak-anak SDK 1 kembali lagi untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, kami memohon kepadamu agar dapat memimpin kami selama mengikuti ibadah ini, sehingga kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu. Satu lagu lagi, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus
Tuhan. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Siapkan Alkitabmu dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memimpin kami sehingga kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 21. 2 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 21. Bu Ratna akan membacakan bagi kita ayat 3 dan ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan. Sementara Atalia memerintah negeri. Ayat 21, Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Nah anak-anak, tema renungan kita pada hari ini yaitu Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku. Ceritanya tentang seorang anak kecil yang nantinya akan diangkat menjadi raja. Siapakah dia? Tadi sudah disebutkan ya, namanya adalah Yoas. Lalu seperti apa ceritanya sehingga dia bisa menjadi raja di saat dia berumur masih kecil? Mari kita saksikan ceritanya bersama-sama. Pangeran Yoas tinggal di dalam istana kerajaan Israel. Tetapi, walaupun Yoas adalah seorang putra mahkota, dia tetap membutuhkan bantuan orang lain untuk melindungi dirinya. Dia membutuhkan perlindungan dari ancaman Ratu Atalia. Ratu Atalia sangat jahat dan kejam. Dia tidak ingin Yoas menjadi raja. Yoas belum bisa melindungi dirinya sendiri dari tangan Ratu Atalia karena dia masih bayi. Oleh karena itu, Allah mengutus seseorang untuk melindunginya. Bibi Yoas yang bernama Yoseba tinggal di dalam bait suci bersama-sama dengan suaminya, Imam Yoyada. Tuhan menggerakkan hati perempuan ini untuk mau melindungi Yoas dari ancaman ratu yang kejam itu. Jadi, Yoseba dengan diam-diam membawa bayi Yoas dan pengasuhnya ke bait suci. Di sanalah dia dan suaminya menyembunyikan mereka di dalam sebuah kamar tidur. Bibi Yoseba dan Paman Yoyada menyembunyikan dia selama 6 tahun. Mereka dengan diam-diam mendidiknya untuk menjadi raja. Walaupun Yoas masih kecil, dia sadar bahwa satu hari kelak dia akan memimpin bangsa Israel. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu datang. Ketika Yoas sudah berumur 7 tahun, Paman Yoyada memutuskan itulah saatnya untuk menobatkan dia menjadi seorang raja. Paman Yoyada memanggil semua tentara untuk datang ke bait suci. Putra mahkota masih hidup, katanya kepada mereka. Aku dan Bibi Yoseba telah melindungi Pangeran Yoas dari tangan Ratu Atalia 6 tahun lamanya. Sekaranglah waktunya bagi kalian untuk melindungi dia dari tangan Ratu. Inilah saatnya untuk memahkotai Yoas menjadi seorang raja. Tentara-tentara itu bersedia melakukannya. Mereka tahu Ratu adalah seorang yang jahat. Mereka berjanji akan tetap berada di dekat Yoas kemanapun dia pergi. Tidak lama setelah itu, Paman Yoyada membawa Pangeran Yoas keluar dari bait suci, menuju ke sebuah tempat di mana rakyat banyak telah berkumpul. Sama seperti yang telah dijanjikan tentara-tentara itu, mereka berkumpul dan mengelilingi Yoas. Paman Yoyada mengurapi kepala Yoas dengan minyak yang wangi. Dia
dia menyerahkan hukum Allah kepadanya, lalu menempatkan dia sebagai raja. Rakyat banyak menyaksikan dengan tenang saat Yehoyada menaruh sebuah mahkota ke atas kepala Yoas. Kemudian semua yang hadir bersukaria dan berseru, "Hidup raja! Hidup raja!" Para peniup trompet membunyikan trompet mereka, dan para biduan menyanyikan lagu puji-pujian mereka. Ratu Atalia mendengarkan semua itu. Dengan tergesa-gesa dia pergi ke bait suci. Di sana dia melihat seorang anak kecil yang baru saja dinobatkan menjadi seorang raja. Dia kaget sekali dan menjadi sangat marah. Dia memerintahkan semua tentara untuk menangkap Yoas. Tetapi sebaliknya, mereka malah mengusir dirinya. Sekarang dia bukan ratu mereka lagi. Yoas adalah raja yang baru. Dia sudah aman sekarang. Dia duduk di atas singgasana kerajaan dan memimpin seluruh bangsa Israel. Dia tahu bahwa Tuhanlah yang telah menuntun Bibi Yoseba dan Paman Yehoyada untuk melindungi dirinya melewati tahun-tahun itu. Akhirnya dia menjadi seorang raja yang baik yang membawa rakyatnya kembali mengenal Allah mereka. Wah anak-anak, itu tadi ya cerita tentang Yoas yang dilindungi oleh Tuhan sejak dia masih kecil. Ketika dia akan dibunuh oleh Atalia yang ingin sekali menjadi ratu pada saat itu. Tetapi perlindungan Tuhan atas Yoas melalui Yoseba yang akhirnya menyembunyikan si Yoas ini di bait suci atau rumah Tuhan selama 6 tahun lamanya. Kemudian selain itu di bait suci atau di rumah Tuhan itu ada juga orang lain yang menolongnya lagi atau yang melindungi dia, yaitu Imam Yehoyada, imam yang bertugas di bait suci tersebut. Imam Yehoyada ini menjaga Yoas dengan sungguh-sungguh dengan sangat baik sejak ia masih kecil. Setelah berumur 7 tahun, akhirnya Imam Yehoyada melantik Yoas menjadi Raja Israel pada saat itu. Dia meminta para pengawal untuk melindungi si Yoas kecil ini ketika dia sudah dilantik menjadi raja, sehingga si Atalia tidak bisa macam-macam berbuat yang jahat lagi kepada si Yoas kecil ini ya, karena dia sudah dilantik menjadi raja. Dilantik oleh imam berarti itu sah, karena itu dilantik juga oleh Tuhan artinya. Begitu ya anak-anak. Sehingga melalui pelantikannya si Yoas kecil menjadi Raja Israel ini, bangsa Israel kembali diajak untuk percaya lagi kepada Tuhan. Karena saat si Ratu Atalia ini menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, Ratu Atalia ini tidak menyembah Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga bangsa Israel pun akhirnya tidak menyembah Tuhan pada saat si ratu yang memimpin mereka. Setelah ratu ini disingkirkan, Raja Yoas yang memimpin, lalu didampingi oleh Imam Yehoyada, bangsa Israel kembali menjadi percaya kepada Tuhan. Nah anak-anak, di sini kita mau lihat bahwa Raja Yoas ini betul-betul mendapat perlindungan dari Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Pertama tadi, sejak dia masih bayi, masih kecil ya, dia dilindungi oleh Yoseba. Kemudian di bait suci dia dilindungi oleh si Imam Yehoyada. Seperti Yoas tadi ya, yang dilindungi oleh Tuhan, kita juga saat ini nih sedang mengalami masa-masa sulit. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, anak-anak kalian juga mengalaminya sendiri, orang tua, guru-guru dan semua orang mengalami masa sulit saat pandemi ini. Tetapi anak-anak, dari cerita tadi mari kita percaya bahwa Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita. Dia akan melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan hidup kita. Tuhan melindungi kesehatan kita, Tuhan juga melindungi kamu sebagai anak sekolah. Dia akan menolong kamu dari rasa malas belajar lewat orang-orang yang ada di sekitarmu, melalui orang tuamu, melalui guru, melalui teman yang mendoakan kamu, membimbing kamu, lalu memperhatikanmu, kemudian mengingatkanmu supaya ayo tugasnya dikerjakan dong, besok kamu ada ulangan ini, besok kamu ada PH ini. Jadi selalu diingatkan. Nah itu bentuk perlindungan Tuhan atau pertolongan Tuhan kepada kamu lewat orang-orang yang memperhatikanmu. Jadi anak-anak, kamu tidak sendirian nih di masa sulit ini, kita tidak sendirian. Karena itu marilah kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita, dalam hidup kamu semuanya, untuk menolongmu, untuk melindungimu, untuk menyertai kamu.
Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu penuh kasih dan Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kehidupan kita semua. Seperti yang dialami oleh Raja Yoas tadi. Tuhan adalah pelindungku. Amin untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiada batas udara, kasih setia Tuhan, selalu berrahmat bagiku. Hari berganti hari, Anak-anak, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami pada hari ini bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kami, selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu bagi kami semua. Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan kami setiap hari saat kami akan belajar. Tuhan yang memimpin kami, menyertai kami, berikan kami kepintaran Tuhan, kerajinan Tuhan, sehingga kami dapat sungguh-sungguh untuk belajar. Tuhan juga memberkati orang tua kami yang harus bekerja, baik yang bekerja di luar rumah ataupun yang bersama-sama dengan kami di rumah ketika kami belajar. Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka juga. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami yang memberikan bimbingan kepada kami. Tuhan juga yang memberkati guru-guru kami ketika mereka harus mengajar kami dari sekolah. Tuhan berikan perlindungan dan kesehatan bagi mereka semua. Tuhan, untuk bangsa Indonesia kami mau mendoakan di masa pandemi ini, biarlah Tuhan yang memberikan perlindungan atas bangsa kami sehingga kami boleh terhindar atau terbebas dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa setelah ini kamu mengisi buku sekolah minggu pada sekolah kalian masing-masing ya. Jangan sampai telat. Sampai jumpa lagi, selalu jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.